Tidak mungkin klub seelit sehebat Bali United ujuk-ujuk langsung mengundang Rayan Saputra ke Bali yang statusnya waktu itu adalah lulusan PPLP. Di sana awal puncak di sana saya dipanggil sama Ricky Yaakob. Almarhum. Dipanggil sama almarhum Ricky Yaakob buat apa? Tahun itu jujur saya bilang tahun berat bagi saya. Kenapa? Tahun berat itu cobaan. Mungkin Tuhan lagi menguji cobaan. Ada apa? Ya mungkin kalau untuk di sini saya nggak bisa cerita. Selain dikenal sebagai kota rendang, kota Payakumbuh, Sumatera Barat juga dikenal sebagai kota penghasil pesepak bola berbakat. Salah satu nama yang digadang-gadang bakal menjadi the next rising star yakninya Yohannes Saputra yang lebih akrab disapa Yohan. Mungkin masih banyak dari Dunasana Minang 1 yang belum tahu sepak terjang winger lincah ini. Pernah meraih runner-up di kejuaraan sepak bola Asia bersama timnas U17 dan selalu menjadi pemain inti serta sukses bersama Bali United Under 21 adalah di antara beberapa capaian Yohan yang layak jadi acuan. Kemudian, apa hubungan kemunculan Yohan dengan sosok legenda almarhum Ricky Yaakob? Semua akan dikupas tuntas di Lensa Bola Minang 1 bersama the next rising star, Yohan Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Minang 1 dimanapun berada, bersua kembali bersama saya Rifo Septian dalam rubrik Lensa Bola Minang 1. Dan kali ini saya berada di kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui, Payakumbuh 50 kota atau Luat 50 orang menyebutnya, itu adalah daerah produsen sepak bola handal. Mulai dari sekaliber Neil Maizar, ya, Endra M, Mas Peri Kasim, sampai generasi di bawahnya. Dan sekarang kita bersama dengan anak muda. Saya menyebutnya the next rising star ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan benar menjadi rising star dan sukses tidak hanya di kompetisi bertaraf Liga Nasional namun juga berseragam timnas insyaallah. Amin. Beliau adalah Adinda Yohan Saputra. Assalamualaikum Yohan. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar ini anak muda ya? Alhamdulillah baik. Fresh sekali ya anak muda ya. Fresh harus. Nggak main liga, tapi Jakon tetap kan jaga kondisi. Harus ya. Harus jaga kondisi. Mohon maaf ini, salary masuk nggak? Alhamdulillah masuk. Bosnya paten ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you bos. Orang awak tetap mendapat. Thank you, hebat itu timnya. Soalnya kan seperti kita ketahui, tim besar bubar kan? Iya, tim besar bubar. Kita tahu itu, tim besar aja bubar. Ngeri nih, COVID ini ngeri. Tidak hanya membunuh ekonomi secara global ya. Yeah. Tim besar pun bubar. Kasihan juga itu nanti kayak Boas yang lain. Pensiunnya tanpa farewell match. Tanpa pertandingan berpisah. Sangat sedih. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu nanti. Amin. Dan Kalteng, alhamdulillah Yohan bahagia katanya. Terima kasih. Terima kasih bos. Thank you bos. Jadi Dusana Minang 1 Yohan ini sekarang berlaga di Liga 2 bersama Kalteng Putra. Tapi walaupun Liga vakum ya. Banyak itu yang menyesalkan tuh Liga vakum di luar bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Betul. Gitu. Udah sering kita bahas itu luar bisa. Tapi kita berdoa mudah-mudahan melalui momen ini nanti insya Allah Februari lah mudah-mudahan kita jalan. Amin. Pak Ketum ya. Pak Ketum kasihan ini pemain kita. Yohan udah married? Belum, Pak. Belum. Ini Yohan belum married, udah pusing apalagi yang udah married, yang udah punya anak ya. Yang udah punya anak, udah punya tanggung jawab. Ya untunglah mereka yang sudah punya plan B ya. Ya, betul. Nah, Yohan punya plan B nggak? Alhamdulillah ada Bang plan B. Apa itu kalau boleh tahu? Ya usaha. Kayak mendirikan berbagai kafe. Alhamdulillah. Di Payakumbuh? Bukan di Jakarta. Apa itu kafenya? Ya kafe seperti Milkshake. Brandnya apa brandnya?
Brand itu kayak Merek kafenya apa? oh no, itu 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. 3 bersaudara itu karena saya bersaudara 3 orang. 3 orang. Ada berapa outlet itu? Ada berapa tempat? Tempat itu kita punya 2. 2 di 2 di Semanggi. Semanggi. Ya Semanggi, dua-duanya di Semanggi. Cuman beberapa jarak itu sekitar 30-40 meter lah. Berarti itu konsepnya apa ya? Konsep milenial ya? Ya, milenial mini cafe. Ada 2 ya? Ada 2 Di Semanggi. di Semanggi. Jadi orang awak yang di perantauan Ya. kafe 3 bersaudara Betul. di Semanggi. Nah, itu rampai kumbuan itu. Apalah ke situ. Yohan namanya. Kalau orang awak kan seperti itu kan? Iya, betul. Awak pe kumbuan mana ya? Alhamdulillah, berarti udah ada investasi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dengan apa ya? Kita menghadapi ujian secara global ini masing-masing kita harus punya inisiatif. Harus punya inisiatif. harus punya inisiatif. Kalau kita berbicara karir sebagai pesepak bola, kita punya lawan yang namanya cedera. Cedera. Kita nggak bisa lagi, kita mau apa? Mau apa? Betul. Kita harus punya plan B. Plan B. Nah, kita udah bicara jauh ini, udah plan B, udah kemana-mana ini. Yohan ini pertama-tama ini sebelum ke Kalteng dari mana ini? Kecil-kecil dulu di mana ini? Kalau Payakumbuh ini memang produsen hebat ini. Itu awal SSB. Awal SSB, SSB ya. saya itu di Mandala. Mandala Batalion. Mandala Batalion. Itu saya di sana itu sekitar paling satu tahun kurang lah. 1 tahun. Terus saya pindah Oke. SSB Global. SSB Global. Itu itu daerahnya di Kubu Gadang, Gelanggang. Sini. Ya ini tempatnya kita duduk sekarang. Oh, di ke tempat duduk kita ini tribun ini. Iya, maksudnya di sinilah tempat. Di sini Ya, tempatnya ya. Di sini tempatnya. Itu di balik, di belakang kamera, di belakangnya. Ya, Di belakang. Nanti dilihatin kapan. Di sini. Di sini. Itu Berapa lama di Global? di Global itu mungkin dari sekitar 3 tahun lebih, mungkin 3 tahun lebih ada. 3 tahun. Ya, 3 tahun lebih ada di sini. Kalau boleh tahu, di sini dulu siapa apanya? Coachnya? Coach, kita di sini bukan panggil coach. Tapi di situ kita dipanggil Ustadz, panggilan sehari-hari. Kayak pesantren dong. Ya, ada juga ajaran kayak gitu, ada juga. Ada juga kita untuk sholat, terus kita berpendidikan lah. Ini yang dibutuhkan ini. Kita buat masih pesepak diajarkan. bola, gitu. Ya. Kalau hanya diajarkan teknik, taktik, dan skill sepak bola tanpa diisi dada ini, nah ini bahaya ini. Lebih-lebih ganteng kayak gini kan. Aduh. Ganteng, punya uang, main di luar sana, tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Apa sih yang nggak bisa gitu ya? Iya. Untung ada Ustadz itu. Ya itu. Mau kasih Ustadz. Kemudian di Global, habis dari Global? Habis dari Global itu masuk ke Diklat Payakumbuh. Diklat Payakumbuh itu kita sekitar kelas 3 SMP. 3 SMP. Ya, kita masuk. Itu memang di sana tidak ada kompetisi. Kita hanya menempa seperti kita berlatih terus. Ya, banyaklah pengalaman yang saya dapat. Ya. Singkat cerita, saya termotivasi itu sama mama saya itu. PT saya. Namanya? PT Koja. Beliau dulu karir beliau itu sampai mana? Karir dia pernah di Semen Padang, pernah juga di Timnas. Timnas? Dia Timnas. 3 kali Timnas. Era siapa ya? Itu kalau nggak salah itu zaman-zaman sekitar di bawah Gus Nedi Adang. Gus Nedi Berarti ada. itu kalau Gus Nedi Primavera. Primavera kan 92, 93. Ya. Berarti 95 dia. 95. 95 ya? Berarti pernah main bareng sama Kurniawan berarti ya? Ya, itu temannya. Kurniawan, Coach Indra, itu teman dia semua. Oh, panggilnya siapa? Koja. Enggak, Yohan manggil beliau siapa? PT. Pak Ete ya? PT. Berarti Pak Ete kita undang nanti di Lensa. Ya, betul, boleh. Inspirasi oleh Pak Ete masuk ke PPLP. Masih ke Tahun? PP. Tahun 2013. 2013. 2013. Masuk ke PPP 2013. Nah, setahu saya masuk PPLP itu kan apa ya? Boleh dikatakan impian seluruh anak-anak juga itu di Sumbar. Ya, bukan sesumbar tapi dari Jakarta pun ada yang masuk. Oh, jadi PPLP Sumbar. dari luar ada juga yang Ada. masuk? Jakarta, Riau, Bogor, Berarti semuanya PPLP kita sudah punya nama. punya ya? nama.
Kita punya. Salut buat bapak-bapak coach yang di PPLP ya. Ya, Sudah berhasil bikin legacy gitu. legacy. Ya, betul. Orang-orang dari luar. Waktu Johan seleksi ada berapa peserta seleksi? Itu 700 orang. 700. 700 orang. Persis kayak seleksi kepolisian ya sampai 700 ya. 700 yang dipilih cuma 10 orang. 10 orang. Dipilih cuma 10 orang. Cuman 10 orang untuk atlet sepak bola. Bukannya pemain sepak bola 11 orang. Iya, tapi itu yang tamat 10 orang. Ya kita yang dicari pengganti. Oh, berarti untuk mengisi slot kekurangan kita butuh 10. Jadi kalau kelas 3 itu tamat, ada pengganti. Ya, Ya, 10. 10 orang. 10 dari 700 orang 700. seleksi. Dari Payakumbuh berapa orang ikut seleksi? Yang saya seperjuangan itu berempat. Seperjuangan. Seperjuangan saya itu berempat. Kalau seperjuangan berarti bareng-bareng berjuang. Nah? Bareng-bareng berjuang. Nah, Dari gimana meniti ceritanya itu? bawah, ya sampai saya saat sekarang. Berempat dari Payakumbuh Ya, yang lolos cuman saya satu, alhamdulillah. cuma satu. Cuman saya yang satu. Berarti yang 3 enggak? Yang 3 bukan dibilang tidak, tapi mungkin belum rezeki. Wah, bijaksana sekali. Iya, anak bukan. muda ini. Belum rezeki. Iya. Nah, ini hebatnya anak muda ini. Bijaksana ini, salut ya. Belum rezeki ya. Iya, belum Berarti rezeki. belum rezeki dia gitu. Belum rezeki. Siapa itu yang 3 orang? Boleh sebut namanya itu biar kita sebutkan di sini, kita sapa gitu. Itu satu Mario Syaperdana. Sekarang di Sekarang dia kuliah di Bali. Yang satu lagi Muhammad Agung, Muhammad Agung. kuliah di UNP di Padang. Itu yang satu lagi Bagas Ramadan, kuliah di Jogja. Kenapa saya minta sebutkan? Karena tadi Johan menggarisbawahi seperjuangan. Ya, Nah, seperjuangan. kalau seperjuangan itu artinya sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Dan tentunya kalau sama-sama berjuang itu kita tidak hanya membahas sama-sama berjuang di lapangan, tapi pasti dari Bawah. luar lapangan. Mario Agung, Agung, Bagas. salam untuk Mario Agung dan Bagas. Ini temannya di sini. 4 orang pergi seleksi bersaing dengan 700, lolos beliau sendiri. Terima kasih ya. Terima kasih. Karena bareng-bareng pergi. Karena bareng-bareng. Seperjuangan. Nah, di PPLP 3 tahun. 3 Tamat PPLP 2016. 2016. Ya. Habis itu karir pertama profesional kemana? Bali. PPLP langsung ke Bali. Ya. Alhamdulillah saya dapat tawaran di Bali, yaitu pertama profesional. Hebat dong, langsung dapat tawaran. Waktu itu Bali lagi-lagi apa ya? Ya. Lagi-lagi membangun tim ya? Lagi membangun tim. Seperti Real Madrid Indonesia. Iya kan? Ya, betul. Bali punya fasilitas yang luar biasa. Ya, Gitu. kalau fasilitas Bali memang sangat luar biasa. Nah, tidak mungkin klub seelit sehebat Bali United ujuk-ujuk langsung mengundang seorang yang Saputra ke Ya. Bali yang statusnya waktu itu adalah lulusan PPLP. Kira-kira pertimbangannya apa itu? Kita kira-kira ya. Jadi kira-kira ini kan hubungannya dengan prestasi ini. Prestasi Johan selama di PPLP apa? Prestasi itu kita kelas 1, saya juara 3 ke Jurnas PPLP di Bogor. Juara 3 Itu kelas 1. Kelas 1. Yang kelas 2 itu saya ke Jurnas pertama yang di kelas 2. Kelas 2. Saya tidak ada juara, tapi saya di sana kan sebagai top skor. Top skor. Top skor dengan 2 pertandingan 5 gol. 2 match 5 gol. Iya, 5 gol. Berarti cuma 2 pertandingan, sisanya kita ikut lagi karena kalah. Ya, betul. Tapi yang 5 gol ini kecatat sampai akhir ya? Ya, alhamdulillah kecatat sampai akhir. Itu Terus? di sana awal puncak di sana saya dipanggil sama Ricky Yakub, Almarhum. Dipanggil sama almarhum Ricky Yakub buat apa? buat itu TC Timnas. Berarti dalam PPLP udah ikut tes timnas. Ya, alhamdulillah sudah. Manggilnya gimana ini? Manggilnya pas saat event itu atau dihubungi kontak atau gimana? Bukan, itu kita berada di lapangan. Saya tidak tahu Ricky Yakub, ya maaf, Mandiang almarhum. Dia nonton, saya tidak tahu. Nggak tahu kalau dia Saya tidak tahu dia nonton, entah itu ada pemantauan apa, saya tidak tahu. Yang penting saya hanya bertanding di lapangan fokus. Saya fokus, ya saya jadi top skor. Berarti pertandingan terakhir kalah berarti kan? Kalah, pertandingan terakhir kalah. Pas kalah dipanggil sama Ricky Yakub. Nah, pas kalah belum dipanggil. Jadi kita itu di sana
semua match dijalankan. Jadi kita masih di sana walaupun kita kalah, tapi kita masih di sana. Ya. Nah, sehabis itu match semua sudah selesai, kita ngumpul di lapangan dari Padang, Riau, Jakarta, semua PPLP. Ada berapa PPLP waktu itu? Itu kalau nggak salah sekitar 12 PPLP. 12 12 PPLP itu yang dimenangkan Aceh. Oh, Aceh juara 1. Aceh juara 1. Nah, di sana pas pembagian trofi, ya saya tidak tahu. Karena saya tidak berpikir untuk saya top skor. Ya, kita main aja. Ya, kita betul. Main aja, saya main, saya berpikir hanya ya udah saya main. Kalau gol ya alhamdulillah itu aja. Iya. Tiba-tiba saya lagi duduk pemanggilan top skor. Nah, itu ya alhamdulillah saya. Oke, dipanggil ke podium. Dipanggil ke podium dan saya kaget. Satu, kaget dalam arti target untuk top skor tidak ada. Tapi dapat. Nah, yang kedua ya itu tiba-tiba Ricky Yaakob nyamperin. Almarhum Ricky. Menyamperin di podium. Di podium. Lalu dia bilang apa? Dia panggil. Dia panggil, kenapa? Kamu main babak pertandingan pertama kamu tidak main. Langsung straight nanya gitu aja. Dia langsung nanya kayak gitu. Lalu jawab Saya jawab, dibilang gugup. Iya, gugup lah. Ya Orang kan? besar yang nanya. Orang besar. Siapa yang tidak tahu Ricky Legend Yaakob? ya. Terus saya bilang, saya lagi sakit. Oh, saya lagi sakit, coach. Saya lagi sakit. Terus? Saya bilang gitu. Terus dia bertanya, sakit apa? Ya saya bilang, saya sakit apa? Ya itu sakit bisul. Bisulnya di mana? Ya, antara sakit bisul dan sakit gigi 11-12 ya. Nah, terus ditanya, oh ya nggak apa-apa. Pantasan di pertandingan kedua, kamu itu kelihatan seperti tidak fit. Ya. Tapi beruntungnya, ya kamu bisa menjadi pembeda buat tim. Dia dibilang, besok kamu TC ke Jakarta. Mohon maaf, saya lupa tadi lokasi pertandingan di mana? Di Bangka Belitung. Oh, di Babel ya? Itu Stadion Bupati Amir. Bupati Amir. Oh, berarti Ricky Yaakob talent scouting berarti ya? Tapi saya tidak tahu dia itu ditunjuk entah di apa, saya tidak tahu. Nggak tahu ya? Saya tidak tahu dan pertama kali ketemu Ricky Yaakob sana berarti ya? Ya, di sana. Di sana pertama kali. Yang melihat seorang legend ya di sana. Di sana. Besok kamu TC. Besok itu maksudnya besoknya langsung atau gimana? Enggak, bukan besoknya langsung. Pas dia bilang, besok kamu datang ke Jakarta TC. Dan dia tidak bilang itu TC apa. Oh gitu? Dia tidak bilang itu TC apa. Jadi? Tanda tanya bagi saya. Itu TC apa? Nggak nanyain? Ya, saya nggak berani nanya. Groginya kebanyakan. Grogi kebanyakan. Saya nggak berani nanya. Habis itu, dan anehnya juga, saya nggak ada pemikiran buat apa sih TC apa. Terus saya pulang ke Padang. Kita pulang. Habis pertandingan, kita pulang. Latihan. Itu latihan pagi. Ya, pokoknya tidak ada pemikiran buat itu TC apa, kita dipanggil buat apa kita. Serius? Nggak ada pemikiran. Tadi nggak nyimpan kontak atau gimana nanti? Tidak ada simpan kontak apapun. Karena mungkin di sana saya antara gugup, kagum, ya melihat sosok legend. Bingung ya. Biasanya kalau orang ngomong itu simpan kontaknya, nanti saya pergi kemana, gimana gitu. Tapi waktu itu udah bingung aja ya? Bingung, saya nggak ada nyimpan kontak, saya nggak ada nanya alamat apapun, tidak ada. Terus pas sampai Padang, kita latihan pagi. Kita lagi ngumpul mau berdoa, dipanggil sama coach. Itu coach Suprianto Vito, itu Dedi Umar, sama coach Depta. DU ya? Ya, DU. Tiba-tiba dia bilang, alhamdulillah pemain awak udah dipanggil timnas. Berapa itu? U18. Semua kaget. Kaget. Dan anehnya saya nama belum disebut ya? Belum ada. Dan anehnya saya tidak berpikir kalau itu saya. Oh, nggak ngontak ke sana ya? Kamu lama kali mikirnya, padahal kemarin Ricky Yaakob yang ngomong. Iya, tapi saya tidak pernah berpikiran, oh saya yang dipanggil, tidak. Karena di sana saya jujur, ada seperti saya sebut nama, Febriansa Ramadan, itu Depok, sama Oka, itu juga dia ya dibilang bagus, sama Akmal, itu ya orang berpikiran
anak itulah yang dipanggil. Mereka ya? Ya, anak itu yang dipanggil. Jadi sama pelatih DU, semua pelatih, bertiga pelatih dia bilang, tebak siapa yang dipanggil. Wah, Cetako. Dia bilang ya, Cetako. Cetako, si A yang dipanggil. Ya, anak-anak mengarahnya ke orang-orang itu bang, yang saya sebutin tadi. Teman-teman yang tadi ya, yang dibilang itu. Dan saya pun nyebut orang itu juga. Karena nggak ada saya berpikiran diri saya yang dipanggil. Iya. Ya dibuka. Dia kasih kertas, dia lihat. Saya lihat ada nama saya. Wah. Di situ saya kayak kaget dan mungkin inilah hasil perjuangan saya. Berarti awalnya nggak percaya berarti? Saya nggak percaya itu saya dipanggil. Yang dimana ya dibilang shock, dibilang netting ya nggak tahu bang. Siap. Terus saya berpikiran, oh saya dipanggil. Alhamdulillah. Berarti ini memang rezeki saya. Kesempatan bagi saya. Dikirim tiket. Sama orang pusat, dikirim tiket, berangkat ke Jakarta. Itu kita TC di Senayan. Kita TC di Senayan, berbagai pemain kita lihat, saya jumpa semua pemain. Ada berapa? Pemain? Ya, ikut TC berapa? Yang ada ikut TC itu sekitar 40 orang. 40 orang seluruh Indonesia 40 orang seluruh Indonesia, itu termasuk seperti Ucil Ferdian yang sekarang di PSIS Semarang, Dimas Derajat, Panggi Priyo, pokoknya Nur Hidayat. Oh, yang di Bayangkara ya? Yang di Bayangkara. Itu saya datang ke sana dengan pemikiran mungkin maaf pola kampung. Kenapa saya bisa berpikir pola kampung? Melihat postur besar-besar semua. Dengan saya pun yang datang itu kecil. Yohan tinggi berapa? Sekitar 169. Oh, nggak sampai 17 ya? Nggak sampai 170. Dengan pemikiran seperti itu saya, ya udahlah. Mungkin dengan tesis selanjutnya mungkin saya nggak akan kepilih. Waduh, udah minder di awal. Karena ya apa? Nyampe di sana di kamar orang cerita semua dia pernah bermain ke Jepang. Wow. Dia pernah main ke sini. Ya kita apa? Ya kalau kita tulis CV mereka udah pernah. Nah, itu CV dia udah semua di sana. Ya dibanding kita apa? Kita hanya anak dari kampung. Yang bermodalan cuma semangat. Datang, cerita-cerita, ya minder dibilang minder, pasti saya minder. Tapi ya tujuan di sana ya saya nggak mungkin. Ini kesempatan saya kita bawa nama Sumbar kan? Ya, saya berpikiran seperti itu, nggak mungkin saya melatih kesempatan ini. Mohon maaf, waktu itu untuk TC Timnas U18 dipanggil 40 orang seluruh Indonesia. Sumbar berapa orang panggil? Alhamdulillah saya sendiri. Cuma satu Pak? Satu. Dan PPLP semua satu ya? Satu. Yes. Lanjut. Jadi kita latihan dengan berbagai macam latihan yang saya dapat. Pelatihnya siapa? Pelatih itu Bama Warsito. Bama Warsito. Ya untuk masih kembali ke tadi, saya masih minder, gugup dengan orang-orang yang saya jumpa dibilang pemain hebat lah. Ya tapi ya saya yakin saya bisa kok. Dan kita itu setelah beberapa bulan kita ada TC berangkat, TC ke luar kota, pengurangan pemain, itu yang dibawa pemain cuma 21 orang. Eliminasi 19. Eliminasi 19. Dan alhamdulillah 21 itu saya masuk. Alhamdulillah saya masuk. Nah, itu dari 21 saya masuk, saya juga belum berpikir untuk saya menjadi pemain inti. Belum ada saya berpikiran untuk saya bisa main di skuad inti. Yang dimana ya saya tahu orang di sana bukan pemain sembarangan lah yang bisa masuk ke sini. Ya, saya yakin saya bisa. Dengan banyak yang support saya bisa. Oke. Ya itu, kita bermain di Cina. Di Cina eventnya waktu itu? Itu waktu ASG. Apa itu? ASG itu seperti Asian School. Cup pelajar ya? Ya. Cup pelajar. Berapa match? Itu sekitar 8 sampai 7 match. Johan main berapa match? Alhamdulillah main semua. Main semua. Starting 11. Hebat ya? Starting 11 ya. Dan saat itu prestasi di China apa jadinya? Itu kita juara 2.
Runner up. Runner up. Boleh sebut negara pesertanya Ustaz? Iran, Iran, Korea, Korea, Sri Lanka, Sri Lanka, India, India, Cina Taipei, Cina Guangzhou, Vietnam, Vietnam, Indonesia, Indonesia. Iran, Korea ya. Iran, Korea, Final lawan apa? Korea, Korea. Korea. Korea tahun berapa itu? Itu 2016, saya kelas 2 itu kelas 2. Ya 2016. Berarti Hampir kira-kira tamat. ada nggak apa? Itu yang dari Korea itu yang ikut World Cup pasti ya? Ada ya? Itu yang adik Park Jin Sung, Baekson namanya. Baekson, dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih berkomunikasi sama Ya. dia. Alhamdulillah. Pengalaman yang luar biasa ya. Itu sangat luar biasa. Berapa tahun di timnas? Kalau untuk timnas U18 1 tahun. 1 tahun. Ya. Itu alhamdulillah dipanggil lagi untuk tingkat Variusaini U19. U19. Sebalik dari sana. Berarti sempat menerima sentuhan Coach Fahri ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Coach Fahri, eventnya saat itu apa? Itu kita mau AFC sama AFF. AFC sama AFF. AFC sama AFF. Tahun 2017. 17. Oke. 17 itu kita sudah persiapan matang, sudah ibaratkan kita udah mau siap tempur. Tapi ya itu di sana pelatih diganti. Pelatih diganti. Tunggu dulu. Oh, persiapan untuk AFC dan AFF. Iya. AFC AFF-nya jadi kan? Ya, jadi. Nah, apa hubungannya dengan pelatih diganti? Itu pelatih diganti itu karena waktu itu ya ada problem. Ya, betul. Ada problem. Kita tidak akan bahas problem Ya, itu. di situ ada problem ya, saya juga tidak tahu apa itu masalahnya. Ya diganti, tiba-tiba diganti. Itu yang diganti sama Edward Chong. Oh, saya masih ingat. Iya. Edward Chong. Itu yang jadinya kita main sebenarnya kita itu main di Kamboja kalau nggak salah. Kamboja. Tapi itu kan tidak jadi main. Nah, diganti pelatih jadi Edward Chong. Itu yang main di Myanmar. Yang main di Myanmar, ya saya nggak masuk dalam skor itu. Oh ya, benar ya. Saya tidak masuk. Kalau ganti nakoda, ganti penumpang ya. Ya itu. Masuk apa? Masih? Masuk dalam tim masih? Itu cuman gini loh Bang. Jadi dipanggil dari pemain Fahri 50%. Oh. Yang dari sana 50%. Sana ini apa ini? Ya itu tadi. Gak usah gitu lagi. Itu tadi. Yohan masuk 50% yang enggak kau panggil. Ya. Kalau boleh tahu, ini kita berbicara secara objektif ya, bukan subjektif. Itu kan dipanggil 50%. Dasarnya apa kira-kira? Ingat, kita bicara objektif ya, bukan subjektif. Dasarnya apa? Ya dasarnya sampai sekarang saya tidak tahu. Oh, nggak tahu. Karena kalau memang itu kita untuk timnas, kenapa harus 50%? Ya, tadi kan di China juara. Ya. Buat apa 50%? Kenapa tidak semua? Ya kalau untuk seleksi, oke, kita seleksi. Tapi kenapa harus 50%? Begini. Yohan ikut China, main semua match. Artinya Yohan mendapat percayaan dari pelatih. Ada bikin gol waktu itu? Main di China? Ada. Berarti Yohan telah membuktikan diri berhasil bikin gol di pentas internasional. Nah, kita bikin legowo aja, bukan rezeki kita. Ya, biar. Udah. Berarti rezeki yang 50% yang lagi itu. Ya. Udah ganti pelatih, berarti Yohan pulang. Pulang tahun? Ya itu 2017 itu. 2017 pulang. Nah, pulang. Habis pulang ngapain? Habis pulang, saya pulang ke kampung, ke Payakumbuh. Terus saya dipanggil sama pelatih saya yang ada di Padang. Itu namanya Coach Atmaja. Coach Atmaja, dia bilang, Yohan, saya ingin kamu main lagi. Saya ingin lihat kamu main lagi di sini. Pertanyaannya, saya ingin kamu main lagi, emang berhenti main? Bukan, karena dulu saya sama dia suratin. Oh gitu. Suratin? Di
Oh, PPLP ya. Yang waktu itu saya di Diklat, saya main di usia 17 di PSP. Oh, di PSP. Nah, di PSP dia bilang seperti itu, saya mau ingin lihat kamu main lagi. Iya. Ya udah, saya datang. Saya datang ke sana itu sama Akmal. Sama-sama dari PPLP. Ya. Itu kita di PSP. Di sana kita itu Liga 3. Liga 3. Liga 3 datang dengan tujuan tidak memikirkan yang kemarin. Datang dengan tujuan yang baru. Saya datang, dibilang saya itu di sana saya jumpa orang tua angkat saya yang berpengaruh besar juga dalam karir saya. Siapa beliau? Itu namanya Johnny Fendi. Oh, Pak John. Johnny Fendi. Apa sih pengaruh Pak John buatnya? Sangat besar, Pak. Sangat besar dalam arti dia yang paham karakter saya, dia paham untuk bagaimana mengajari saya, dan dia paham cara gimana main saya. Berarti kalau boleh saya bilang antara Johan dengan dengan Coach Johnny ada koneksi batin ya? Batin. Dia bilang seperti itu. Itu ya, kita sebut pemain di sana ada Bang Eko Pujianto. Itu udah berkecimpung di Liga. Sama yang sekarang di Persebaya, Arif Satria. Ya, Arif ya. Arif Satria dari Persela ya. Persela. Terus kiper itu ada Bang Putra, mantan Semen Padang. Nah, kita di sana latihan dengan kuat lah, dengan semangat. Ya, mungkin belum rezeki juga, Bang. Ya. Kita gagal. Dengan gagal, yang anehnya itu saya sama Pak John ini gagal, yang lain pulang. Kita habis pertandingan gagal, yang lain pulang, pemain yang lain pulang. Saya disuruh tinggal di rumah dia. Di rumah dia? Di rumah dia. Buat apa? Ya itu, saya bingung. Kenapa saya disuruh tinggal di rumah dia? Ternyata dia ingin membentuk saya. Menempa saya ingin jadi pemain. Dan waktu itu, kita main PSP. Waktu itu Semen Padang masih Liga 1. Liga 1 Semen Padang dipanggil bertanding lawan Persib Bandung. Lawan Persib Bandung karena Coach Johnny dia berteman dekat sama Jajang Nurjaman. Jajang? Ya. Dia datanglah Coach Jajang ke rumah Pak Johnny. Dia datang, saya tidak tahu kenapa, entah apa dia datang maksudnya apa. Saya lagi di kamar. Saya lagi di kamar dipanggil sama Coach. Yohan, sini. Ada yang ingin malie. Ada nak semua. Ada yang ingin malie. Saya kaget, siapa? Lalu saya keluar, ternyata Coach Jajang. Terus? Coach Jajang, dia bertanya, usia, gimana sekarang, karir gimana? Kenapa nggak balik ke timnas lagi? Dia bertanya seperti itu. Kalau dibicara itu, pasti kita sedih. Iya. Ya kan? Tapi ya, jawaban saya belum rezeki. Dalam bowo ya? Ya. Coach Jajang bilang, siap main di Persib. Dia bilang itu. Dia tawarkan ke sana. Nah, respon Yohan? Respon Yohan, saya siap. Dengan apapun saya siap. Tapi kembali sama Pak John. Kembali sama Pak John. Lalu Pak John bilang, biar anak ini di sini dulu. Pak John bilang seperti itu. Anak ini di sini dulu. Saya akan membentuk karakternya lebih dalam lagi. Dia bilang seperti itu. Terus Coach Jajang bilang, ya udah kalau seandainya dia siap, kabari saya. Dan Coach Jody bilang, ya saya akan kabari. Singkat cerita, saya selama di Padang sama Coach Joni pergi ke Persita Tangerang. Itu pelatih Eledris dan juga handalan dari Coach John. Coach John. Saya datang ke Persita, itu berstatus seleksi juga ya, berstatus seleksi, saya masuk, dan problem manajemen di sana nego, ya tidak deal-dealan lah. Ya, nggak jodoh lah. Ya itulah, pulang ke Padang lagi. Pulang ke Padang Pulang ke Padang lagi, itu dipanggil buat main di Solo FC.
Wah, Solo Liga 3 waktu itu ya. Solo FC. Itu Solo FC yang tahulah kita siapa manajemennya, itu Iya. Bapak Ferry Mulyadi ya kan. Saya dipanggil sama Akmal yang tadi, Akmal yang saya bilang, dia bilang pulanglah ke Padang, Solo FC ini membentuk pemain untuk prospek ke depan. Oke, saya pulang, terus saya pulang dengan Solo FC saya main. Ya, habis pertandingan selesai, itu saya masih di Padang. Saya masih di Padang, dan itu tahun itu jujur saya bilang tahun berat bagi saya. Kenapa? Tahun berat itu cobaan. Mungkin Tuhan lagi menguji cobaan. Ada apa? Ya mungkin kalau untuk di sini saya nggak bisa cerita. Cobaan dalam artian itu di sana kayak batin saya, mental saya diuji di tahun itu. Oke, siap. Kita skip dah. Lewat cobaan. Cobaan, saya habis sholat maghrib, masuk telepon. Itu telepon, saya tidak tahu siapa, entah itu orang yang bercanda atau teman-teman yang iseng, saya tidak tahu. Masuk telepon, bilang, saya dari manajemen Madura. MU. Madura ini tuh. Itu tahun 2018. Saya dari manajemen Madura ingin mengajak Anda bergabung ke sini. Setelah sholat saya baca itu. Dan saya Telepon baca. ya saya sholat, telepon. Ya. Nggak mungkin saya angkat, saya sholat. Oh gitu. Lalu masuk chat. Masuk chat. Saya baca, saya masih belum berpikiran itu orang asli dari sana. Ah, ini candaan. Ya. Saya tanya sama Rifat Marasabesi. Oh, Itu rekan saya sama di timnas. Oh iya. Saya tanya sama dia, ternyata memang betul. Saya datang ke sana. Di 2018. Saya datang ke Madura dengan semangat baru. Saya datang, masuk ke sana, orang tahulah Madura dengan bertabur pemain bintang. Iya, Madura dan Bali itu saat-saat membangun kekuatan baru sepak bola Kekuatan Indonesia, baru ya? sepak bola Indonesia. Dan saya datang di sana, ya alhamdulillah, saya masuk dalam skuad. Ya meskipun saya tidak main, karena untuk mencapai titik inti banyak rintangan yang harus saya lalui. Itu Bayu Gatra, Iya. Greg Nokolo. Wah. Udah nama-nama yang mungkin semua orang di Indonesia sudah tahu lah. Jangankan Indonesia, Asia mungkin sudah tahu. Udah tahu. Alhamdulillah saya 2 tahun di sana. 2 tahun di sana. 2 tahun, banyak pengalaman yang saya dapat. Mungkin ya di 2 tahun sempat turun nggak di Liga? 2 tahun itu saya sempat turun. Di 2018 Piala Presiden itu Borneo 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ya meskipun nggak menit banyak bermain lah. Saya turun di 2019. 2019 itu saya tidak ada turun. 2019 karena di 2018 saya masuk cadangan ketiga. Dengan 2019 saya makin ke bawah masuk cadangan keempat. Di sana karena ada Andi Firmansyah. Ya kan? Iya. Tapi yang saya beruntung sekali. Iya. Saya beruntung. Kita melihat sisi positifnya ya. Yang saya beruntung, saya berteman dengan pemain-pemain yang sudah malah melintang di Indonesia. Banyak ilmu. Ilmu yang saya dapat di sana sangat banyak. Saya sangat dapat ilmu, mulai dari 2018 sama itu Slamet Nur Cahyo. Wah. Ya kan? 2018, 2019 sudah berganti. Ya, itu mungkin yang membuat saya untuk keluar dari zona nyaman saya. Berarti selama di Madura United seorang yang Saputra diasah mental kompetisinya ya? Ya, betul. Di sana saya mendapatkan banyak ilmu. Iya. Ilmu dalam segi teman, segi senior, pengalaman. Ya, saya pun menangkap seperti ini. Ternyata menembus tim inti itu nggak gampang. Tidak gampang. Johan pernah main di timnas, malah berprestasi di timnas kan. Dan ketika kita bersaing di liga, menembus tim inti itu tidak gampang. Dan Johan pun telah menunjukkan usaha di sana. Tidak gampang.
Nah, 2 tahun di MU Madura. Kemudian Kemudian itu yang saya ingat nih, kita itu pertandingan terakhir lawan di MU, kita pertandingan terakhir lawan Makassar. Saya berangkat sama Cak Andik. Di sana kita cerita sepanjang perjalanan. Saya bercerita pengalaman pribadi saya, dia bercerita pengalaman pribadi dia. Curhat ya? Curhat. Di sana kita tukar pikiran, yang dimana dia support saya. Dia support, dia bilang, kamu pemain bagus, kamu punya mental juara. Kenapa kamu masih di sini bertahan? Di sini? Di Madura. Oh, di Madura. Di Madura. Kenapa masih bertahan? Bertahan dalam artian, kalau seandainya ada tim di luar yang ingin mau kamu, memberi kamu menit bermain, kamu ambil. Ya memang kalau kita pemain muda pasti kita berpikir yang menit bermain. Iya. Tapi yang saya untungkan di Madura itu saya berkenalan dengan orang-orang yang tidak sembarangan orang yang bisa kenal. Ya, ilmu lah. Ilmu. Singkat cerita, dia bilang, kamu harus keluar dari zona nyaman. Ya di sana saya berpikir, kemana saya akan berlabuh. Terus dia bilang seperti itu, oke, dalam naluri saya harus keluar. Saya harus keluar, saya harus cari menit bermain. Saya harus keluar, habis menit bermain. Ya alhamdulillah, sekarang 2020 saya main di Kalteng. Dan itu pun alhamdulillah saya starting di Kalteng. Udah berapa match di Kalteng? Baru pertandingan pertama itu. Stop ya. Baru pertandingan pertama itu stop. Nggak boleh main lain. Nggak boleh main. Di Kalteng baru satu pertandingan. Ya akibat corona semua berhenti. Corona luar biasa ya. Corona sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah inti ya di Kalteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah inti di Kalteng. Alhamdulillah. Main pertama ingat? Persiba. Itu Skor, pembukaan. Skornya berapa waktu itu? 3-2. Main di Balikpapan. Menang 3-2. Kalah 3-2. Oh, kalah 3-2. Yohan ada yang bikin gol? Asis ya. Alhamdulillah. Liga diliburkan, sekarang pulang gitu. Nah, ada yang tinggal itu tadi. Apa? Kita kasihkan ngobrol nih masalah timnas. Tadi kan habis PPLP kan ditawari Bali. Ya. Berarti kan Bali punya catatan prestasi di PPLP ditawari oleh Bali gitu. Saya berpikirnya seperti ini. Ya. Kalau tim sebesar Bali United melihat potensi seorang Yohan, berarti potensi Anda bukan main-main. Anda luar biasa gitu. Saat itu ditawari oleh Bali gitu. Berarti potensinya memang wah saat itu gitu. Nah, bagaimana ceritanya dengan Bali itu? Ya. Kaget karena tiba-tiba saya di DM. DM Instagram? Ya, di Instagram. Dia bilang, kamu yang DM akunnya apa? Itu pelatih, Coach Iwayan. Oh, personal ya, bukan dari tim ya? Tim. Dia DM, kamu mau untuk bergabung di Bali United? Ya saya belum tahu ini pelatih siapa, karena maaf saya nggak tahu dia siapa, belum pernah saya lihat ya kan? Jadi tiba-tiba itu saya berpikiran ini ya udah kalau memang betul saya coba saya datang ke Bali. Saya datang ya, itu waktu itu U21 itu 21 ya. Saya datang ke Bali ya, itu tadi yang kembali kita perjuangan tadi. Si Mario. Oh, Mario udah kuliah di Bali ya? Dia kuliah di Bali. Berarti Mario lagi nih fasilitatornya. Ya, betul. Ada yang ke Bali ya, kemari lah, bantu ya. Saya telepon, saya datang ke Bali, dia juga senang dengar itu. Saya dijemput, saya diantar sampai ke tempat latihan. Pasti sana mana hatinya gitu. Dia lagi bawa sekolah aja ya. Alhamdulillah. Saya masuk skuad Bali. Itu eventnya ISL U21. Torabika U21. Prestasi waktu itu juara ya? Juara 2, runner up. Kita final lawan PSTNI, runner up ya. Luar biasa. Dan itu pemain inti ya? Pertama Bali
ada kompetisi U21, mengikuti kompetisi U21. Tim pertama. Boleh disebut saja siapa waktu itu pemainnya? Pemain itu ada yang sekarang dia bermain di PSMS Medan, Aska Wibowo, salah satu ya CS saya juga. Terus sama yang dari itu senior turun, Mita Fulamdi. Terus sama Zamzam, itu di Sleman. Kipernya Putu Pagar. Terus ada sekarang Samsul Pelu, Rio Indra, banyak. Dan sekarang yang eksis itu Kadek Agung. Itu Kadek Agung, dia timnas ya, yang sekarang dia timnas. Nah, catatannya sudah saya lihat tadi. Yohan ada di Bali, ada di Madura, ada di timnas, dan sekarang di Klaten Liga 2. Perjalanan karir Yohan masih panjang. Ya. Nah, apa target jangka panjang seorang Yohan apa ini? Ya, target saya sekarang jangka panjang secepatnya saya harus kembali ke timnas. Yohan ingin kembali ke timnas. Saya ingin kembali ke timnas. Sekarang umur 24 ya. Berarti target kita senior lagi. Senior. Timnas senior ya. Senior. Dan tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin, dan saya Iya. apa yang orang bilang tidak ada yang tidak mungkin, saya mengalami itu. Dan itu mungkin. Dan itu pasti mungkin selama kita berusaha. Masalah berusaha. Tugas kita berusaha, Tuhan yang memutuskannya. Tuhan yang memutuskan. Kita flashback sedikit. Beliau kan telah meninggal. Berarti boleh disebutkan sosok Ricky Yakob Ya. itu boleh dikatakan orang pertama penemu bakat Yohan untuk nasional gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Pertanyaan saya, itu kan dipanggil ke timnas. Habis pertama bertemu di Babel, pernah nggak ketemu lagi sama? Ketemu sekali. Di? Itu di Jakarta, di Kuningan. Kita uji coba melawan Persija Jakarta 2-1 dan dia hadir. Ketemu. Sempat ngomong? Saya ngomong. Apa yang Yohan bilang waktu itu? Saya ngomong, saya masih kaget. Ah. Kenapa saya bisa dipilih? Saya masih kaget dan dia bilang, kamu beda. Dan sampai sekarang yang dia bilang kamu beda itu saya tidak tahu apa. Ya, beliau telah pergi ya. Ya. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosanya, Amin. terima segala amal ibadahnya oleh Allah. Meskipun pertemuan singkat ya, tapi boleh dibilang almarhum seorang legenda Ricky Yakob itu orang yang sangat berpengaruh juga setelah Bapak Johnny Effendi kan? Setelah Bapak Johnny Effendi dalam karir seorang Yohan. Selama beberapa tahun terakhir berkarir, dan ini masih panjang, kita doakan bisa survive, bisa kembali ke Liga 1, bisa kembali memakai Garuda di dadaku. Amin. Kita doakan. Apa pelajaran terbesar yang Yohan raih selama beberapa tahun terakhir? Pelajaran terbesarnya apa? Pelajaran sebesar, ya itu tadi. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih berusaha, belajar, berdoa, dan satu yang saya ingat juga kata Bapak Johnny Effendi, sebelum kita mencoba, jangan pernah kita merasa takut gagal. Iya. Jangan nyerah sebelum parang, betul. Betul. Sebelum kita mencoba, jangan pernah kita merasa untuk gagal. Pesan dari Pak Johnny ya. Pesan dari Pak Johnny. Dimanapun. Ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa lagi mencoba untuk menjadi pemain timnas. Amin. Ya. Nah, ini Payakumbuh nih. Kita bicara Payakumbuh nih. Kampung ini, Kampung Yohan dan daerah kita cintai semua ya. Banyak pemain hebat di sini. Dan sekarang salah satunya Yohan dan satu lagi ada Mukti ya. Nah, Mukti di Serang. Harapan ini Yohan ini buat masyarakat Payakumbuh, buat pemerintah gini supaya ini rantai nggak putus, jalan terus. Dan mudah-mudahan semakin ke sini rantainya semakin. Kemarin sudah ada yang dipanggil untuk timnas ya, nah, dari Gaslikwe. Panggil ke timnas. Nah, apa ini yang ingin Yohan sampaikan ini? Ya, kalau untuk seluruh ya, untuk seluruh, kalau bisa sekarang yang saya lihat itu Payakumbuh turnamen usia dini agak bisa dibilang kurang. Kurang berarti ada ya? Ada, tapi tidak semarak dulu. Yang dulu di usia saya
seminggu kita menang, seminggu lagi kita main. Iya. Seminggu lagi kita main di sini, seminggu lagi kita main di sana. Kalau sekarang terkadang 1 bulan, 2 bulan. Banyak jedanya ya. Jedanya sangat banyak. Karena itu yang menjadi kita itu modal. Satu, mental kita udah biasa di sana. Oke. Mental kita biasa dengan kita pengalaman, kita bertanding dengan usia dini seperti U12, 13, 14, 15. Jiwa kompetisinya udah dibentuk. Jiwa kompetisi. Jadi seakan nanti kita kalau ada seleksi apapun, ya kita tahu lah. Apapun seleksi, entah itu timnas, entah itu apapun, nggak ada yang sampai di Payakumbuh. Nggak ada. Pasti orang Payakumbuh yang datang ke Padang. Seleksi apapun. Iya. Tidak ada pernah datang ke sini. Berarti harapannya supaya giat sepak bola ya. Ya, kembali mungkin hidup ya. Kembali hidup lah di Payakumbuh ini seperti ya kompetisi tadi, usia dini. Jadi biar lebih banyak anak-anak usia dini. Berarti Yohan berbicara pada taraf untuk apa ya? Grassroots ya. Ya. Betul, itu betul. Ya, kalau kita lihat sekarang kan itu lagi apa juga di Payakumbuh, ada Payakumbuh Select itu. Ya, Payakumbuh Select. Itu jembatan lulusan SSB. Ya. Untuk nanti mau ke klub. Ya, betul. Nah, sekarang kita bicara di SSB, berarti kita mini kompetisi. Betul. Mudah-mudahan nanti Pak Wali ya. Ya, Pak Wali. Pak Riza mendengar ini. Ini harapan dari anak muda ini. Beliau pernah di timnas dan masih berkeinginan untuk bisa masuk ke timnas dan berharap juga nanti ada the next Ya. Yohan dari Payakumbuh dan itu dihasilkan dari kompetisi. Mental, kemudian menit bermain. Ya. Kan itu yang penting itu. Ya, Cek Lai, jujur, Ya, nggak apa-apa. kalau bisa di Payakumbuh ke Jan yang orang tahu hanya, oh siapa pemain bola yang tahu. Jan itu aja. Pasti ada yang akan muncul. Ada yang lain pasti. Jan yang orang tahu, datang orang, siapa pemain bola Payakumbuh yang tahu. Yang disabui pasti orangnya itu aja. Iya, jadi lecutan lah. Nah, jadi kalau dapet anak-anak muda, ada generasi, ada the next. Masa iya banyak aku bibit di Payakumbuh. Nggak akan ada yang akan muncul yang lain, nggak mungkin. Iya, kalau Yohan tadi kan 18, 19, kemudian keluar, sekarang berharap masuk ke timnas senior. Mudah-mudahan nanti ada yang 16, 18, 19, U23 kan. Amin. Ya, berharap seperti itu. Seperti yang kita bilang tadi, nggak ada yang nggak mungkin. Ya, Nggak ada. Dan waktu akan membuktikan nanti. waktu akan. Tergantung usaha kita masing-masing. Betul. Terakhir. Saya sering ini lihat di postingan Yohan di IG gitu. Ya. Mama gitu ya. Bahkan ada screenshot chat mama gitu. Saya, Yohan dan semua penonton Minang 1 kita sebut mama atau ibu itu kita tidak akan bisa menafikan ya. Ya. Malaikat bagi kita gitu. Saya ingin tahu nih dari Yohan ini. Pasti Yohan bisa sekarang sampai timnas, sampai ke Madura, Kalteng, nggak bisa. Tanpa doa mama nggak bisa. Apa yang ingin Yohan sampaikan? Ya, kalau untuk mama mungkin saya sangat berterima kasih. Bisa membesarkan saya tumbuh seperti ini. Karena tanpa beliau saya bukan apa-apa. Tanpa sentuhan beliau saya bukan apa-apa. Kan siapa-siapa. Tanpa restu beliau saya bukan apa-apa. Sekarang mama sehat? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah, mama sehat. Mudahan mama sehat kalau mama lagi nonton. Sama nak mujang mah. Panggilan siapa ini? Kalau Abang. mama panggil abang. Sama si abang ya. Iya panggilan sayang ya. Sama abang mah. Saya doakan mudah-mudahan abang Yohan ya Amin. bisa survive, bisa meningkatkan karirnya dan selalu dijaga oleh Allah. Amin. Selalu dijaga oleh Allah. Terima kasih Yohan untuk sharingnya. Yep. Mudah-mudahan nanti suatu waktu kita duduk lagi. Siap. Tapi pasti. bukan di sini. Mungkin di GBK. Amin. Siap. Pakai jersey timnas. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kita doakan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa nonton, bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih dan Sanak Minang 1. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.